Halo, perkenalkan nama saya Roswita Sri Melati Sirait, NPM 19010137, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi. Dan saya akan membawakan materi yaitu pengertian menulis, tujuan dan fungsi penulis, metode penulis, tahap-tahap penulis, pendekatan penulis, dan strategi penulis. Dan saya akan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian penulis. Menulis adalah kegiatan menginformasikan pikiran atau gagasan menjadi simbol-simbol yang dapat dibaca oleh penulis dan orang lain. Tujuan menulis. Tujuan menulis terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, assessment purpose atau tujuan penugasan. Yang kedua, altruistic purpose atau tujuan altruistik. Yang ketiga, persuasive purpose atau tujuan persuasif. Yang keempat, informational atau tujuan informasional. Yang kelima, self-expressive purpose atau tujuan pernyataan diri. Yang keenam, creative purpose atau tujuan kreatif. Dan yang terakhir, problem solving atau tujuan pemecahan masalah. Fungsi penulis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi penataan. Yang kedua, fungsi pengawetan. Yang ketiga, fungsi penciptaan. Dan yang keempat, fungsi penyampaian. Jenis-jenis menulis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi adalah sebagai tulisan yang melukiskan sesuatu yang bertujuan untuk mencari tahu, mengupas, menguraikan, dan menerangkan sesuatu yang berupa fakta, sebab akibat, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi adalah sebuah tulisan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrakan apa yang dituliskan oleh penulis sehingga menggambarkan bentuk, sifat, dan yang diamati. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah sebuah tulisan yang berisikan atas paparan berupa alasan dan pendapat untuk membuat sebuah kesimpulan. Yang keempat, narasi. Narasi adalah tulisan yang menyajikan serangkaian peristiwa yang berupa karangan yang berisi penyampaian kejadian. Yang kelima, persuasi. Persuasi adalah tulisan yang mempengaruhi orang lain dalam persuasi selain logika, perasaan juga memegang peran yang penting. Pendekatan menulis. Pendekatan menulis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah memfokuskan pada keterampilan siswa untuk mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tampak pada pembelajaran seperti mendeskripsikan menulis surat. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif adalah menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran misalnya menuliskan suatu peristiwa sederhana. Yang ketiga, pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan adalah keterampilan yang memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati,
mengklasifikasi, dan mengkomunikasikan. Yang keempat, pendekatan tematis. Pendekatan tematis adalah menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Metode menulis. Metode menulis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metode eja. Yang kedua, metode kata lembaga. Yang ketiga, metode SAS dan metode global. Strategi pembelajaran menulis adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran menulis sehingga dapat tercapainya keinginan. Strategi pembelajaran menulis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi menulis dengan pengembangan model menulis informal. Yang kedua, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. Yang ketiga, strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Tahap-tahap menulis. Tahap-tahap menulis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tahap pratulis. Tahapan pratulis ini adalah tahapan paling awal dalam menulis yang mulai dari pemilihan topik yang menarik terhadap si pembaca. Yang kedua, tahap pembuatan. Tahap pembuatan pada penulis ini yaitu mengutamakan isi daripada hasil tulisan sehingga menghasilkan pikiran, gagasan, dan dapat dituangkan dalam tulisan. Yang ketiga, tahap revisi. Pada tahap ini, penulis dapat memperbaiki atau mengurangi apa yang dituliskan, baik pengubahan tulisan, sehingga menghasilkan tulisan yang relatif efektif. Yang keempat, tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan ini, penulis akan melakukan penyuntingan kembali apakah ada kesalahan dalam penulisan dan juga melihat titik kelemahan pada gagasan tujuan yang akan dituliskan oleh penulis. Yang kelima, tahap publikasi. Pada tahap ini adalah tahap terakhir dari semuanya. Di dalam tahap publikasi ini sudah terdapat tulisan yang berkualitas sehingga dapat dipublikasikan tulisannya melalui penerbitan sebuah majalah. Jika ada kata-kata dalam penuturan, dalam pengucapan, dan kesalahan yang saya buat dalam PPT ini, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.